Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Tindika Siwi, NIM 18 24 10 10 11 22 dari Data Mining C. Kali ini kita akan mengolah dataset dari dataset Iris. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengimport library, yaitu Matplotlib, kemudian NumPy, dan Pandas. Kemudian kita membuka dataset dari direktori. Nah, didapatkan data frame seperti ini. Kemudian pertanyaan pertama, jelaskan makna dataset. Jelaskan juga pola makna data training dan data testing. Oke, dataset adalah kumpulan data yang direpresentasikan dalam sebuah tabel, di mana setiap tabel memiliki variabel dan setiap barisnya mewakili value atau nilainya. Nah, data training adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma itu. Sedangkan data testing adalah data yang digunakan untuk mengetahui performa algoritma tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, yang pertama adalah tentukan tujuan pembuatan dataset, seperti spesifikasi dan rasio, dan untuk apa dataset ini nanti akan diolah. Kemudian, bisa tentukan mekanismenya, yaitu seperti pengambilan datanya bagaimana, atau metodologi yang dipakai. Kemudian, lanjut ke pengumpulan data, dan setelah data tercapai atau didapatkan, kita cek kualitas datanya, bisa dengan reducing, cleaning, rescaling, atau decretize. Nah, yang ketiga adalah jelaskan makna atribut dataset Iris. Nah, pada dataset Iris ini terdapat atribut yang bernama petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Juga ada species name. Nah, kolom spesies ini merupakan target atau kelas kita dalam kasus klasifikasi ini. Nah, dan 4 kolom lainnya yaitu petal length, petal width, dan sepal length ini nanti bisa disebut sebagai fitur. Nah, fitur inilah yang nanti akan menentukan suatu data akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang sama. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan keempat, masukkan dataset Iris sebagai array 2 dimensi NumPy dan pisahkan setiap kelas array yang berbeda kepada Sentosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Yang pertama adalah merubah data frame menjadi NumPy array. Kita menggunakan data frame.toNumPy. Kemudian kita memisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu Sentosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Kemudian mendefinisikan list kosong untuk menampung setiap kelas tersebut. Selanjutnya adalah data diiterasi untuk memisahkan setiap kelasnya dan menampungnya di list kosong yang sebelumnya kita definisikan. Nah, setelah data tadi kita pilih dan dimasukkan ke dalam list, nah kemudian list tadi kita rubah bentuknya menjadi NumPy array untuk memudahkan proses selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Nah, berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk Versicolor, kemudian biru untuk Virginica, dan kuning untuk yang unknown. Oke, di sini kita membuat atau mengelompokkan tabel tadi ke dalam sebuah koordinat. Yang pertama adalah plot untuk sepal length dan petal width, yang B sepal width dan petal length, yang C sepal length dan petal width, kemudian yang D C length dan petal width. Nah, hal pertama yang kita bakal lakukan adalah kita membuat sebuah fungsi untuk memudahkan kita mengambil data fitur-fiturnya yang sesuai dengan nama kelasnya. Oke, di sini kita mendefinisikan fungsinya dengan nama getColumn. GetColumn ini nanti ada dua parameter, yaitu kind dan call. Kind untuk mendefinisikan species dan call untuk mendefinisikan atribut. Nah, kita di sini slicing datanya untuk yang petal width itu kan ada di indeks pertama. Jadi return-nya adalah dibaca untuk spesies parameter kind terdapat dalam indeks ke 0 sampai habis,
koma indeks pertama. Oke, begitu pula dengan yang di bawahnya atau seterusnya. Oke, setelah didapat, kita membuat fungsi untuk membuat plot parameter. Nah, di sini kita beri nama fungsinya getPlot. Nah, getPlot ini nanti ada parameter X untuk jenis atribut, Y untuk jenis atribut di sumbu Y, dan X untuk atribut di sumbu X. Kemudian kita beri title, judul, dan juga postnya. Post ini untuk mengatur nanti letak subplotnya ada di mana. Nah, untuk mengatur subplotnya kita menggunakan aksis dari PLT-nya. Di sini kode ini untuk untuk memberikan font style. Kemudian ini untuk memberikan title. Ini untuk mendefinisikan aksisnya nanti yang akan diinputkan di ke depannya. Kemudian di sini ada scatter untuk membuat scatter plot. Kemudian get column dari kelas, dan juga kolomnya kolom petal, width, sepal length, atau dan lain-lain. Kemudian kita beli warna. Nah, warna di sini untuk Setosa warna merah, Versicolor warna hijau, Virginica warna biru, dan Anon warna kuning. Dan kita beri label nanti untuk memudahkan kita membuat legenda. Nah, apabila nanti kita gunakan fungsi tersebut, kita akan memplotnya seperti ini. Kita panggil fungsinya getPlot, kemudian kita masukkan parameter, misalkan kita di sini yang A butuh sepal length berarti SL, kemudian jika butuh petal width berarti PW, kemudian kita masukkan judulnya 5A, sepal length, dan petal width. Kemudian kita masukkan aksis untuk meletakkan subplotnya. Nah, jika semua kode ini dijalankan, maka akan merepresentasikan subplot ini. Yang pertama A, sepal length petal width ini 5B, 5C, dan 5D. Kemudian pertanyaan ke-6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Oke, pengelompokan ini jika kita lihat di 5A, nah di sini warna yang biru adalah warna yang Virginica. Kita ketahui bahwa sepal length-nya itu ada mulai di antara 2 sampai 1,5 ke atas, dan petal width-nya antara 5,5 sampai ke 8. Untuk yang ada di bawahnya yaitu yang Setosa. Setosa ini ada di antara 0 sampai sekitar 5 untuk panjang sepal length-nya, dan 4,5 sampai 6 untuk panjang untuk lebar petalnya, petal width-nya. Kemudian yang ada di tengah ini adalah yang Versicolor. Untuk yang 5B untuk sepal width-nya juga sama. Di sini yang biru adalah untuk yang data Virginica. Nah, yang data Virginica ini untuk sepalnya tetap yang paling besar, yaitu antara mulai dari 5 sampai 7 untuk sepal width-nya atau lebar sepalnya, dan petal length-nya antara 2 antara 2 sampai 2,5 sampai dengan 4. Itu petal length-nya. Kemudian untuk yang datanya di tengah ini diisi dengan yang Versicolor. Kemudian yang ada di bawah ini adalah yang Setosa. 5C dan 5D hampir sama. Untuk yang 5C sepal length dari Virginica itu di data antara 1,5 dan 20 sampai dengan 2,5. Kemudian yang ada di tengah itu diisi oleh Versicolor. Dan yang terakhir yang ada di bawah
setosa. Nah, ini dapat mengindikasikan bahwa versicolor dan virginica ini memiliki kemiripan karena datanya lebih dekat masing-masingnya jaraknya. Sedangkan yang setosa ini memiliki ciri-ciri yang lebih berbeda daripada kedua data tersebut. Oke, kemudian perhatikan data berjenis unknown. Jelaskan bagaimana meramal jenis data tersebut. Oke, yang jenis unknown ini kita ketahui dengan warna kuning. Nah, untuk meramalnya kita sebenarnya bisa menggunakan clustering ataupun klasifikasi yang lebih lanjut menggunakan mungkin metode clustering KNN dan masih banyak lagi. Kemudian pertanyaan nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Oke, yang pertama tadi datanya kita lebih bersihkan lagi. Kita ambil hanya data angkanya saja. Jadi di sini data array and setosa yang baru adalah setosa dari indeks ke-1 sampai dengan indeks ke-5. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita definisikan dulu kelas spaces, array, dan color-nya. Di sini saya menggunakan daftar list sehingga nanti dapat mengiterasi programnya. Nah, iterasi ini dilakukan agar meminimalisir pengkodingannya. Pertama, untuk fitur-fiturnya ini ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length kita tulis sebagai kelasnya. Kemudian spesiesnya ada setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian ada NP array, kita gunakan itu data-data yang akan kita gunakan, N setosa, N versicolor, dan N virginica. Kemudian colornya red, green, and blue. Oke, pertama kita bentuk dulu tabel keseluruhannya, yaitu menggunakan variabel fig plt.figure, fig size-nya 8,8, artinya tabel yang kita buat nanti ukurannya 8x8. Kemudian axis-nya 111. Itu untuk mengatur left, bottom, width, dan height-nya. Oke, kemudian kita iterasikan I ini nanti untuk color-nya. Color. Oke, kemudian kita iterasikan for item in NP array. NP array ini kita iterasikan. Nah, untuk di setiap itemnya ini kita indekskan lagi. Kita ambil indeksnya aja di setiap length itemnya. Nah, jika indeksnya 0, nah kita plotkan indeksnya. Indeks kelas ke berapa, rank kelasnya, kemudian itemnya indeks ke berapa. Ini misal plotnya ini yang pertama range class, petal width misalkan nanti, kemudian itemnya ini indeksnya yang ada di for ini, misal indeks ke 0 berarti data yang pertama kita beri warna merah dan seterusnya. Kan ini length class-nya ada 4, berarti nanti iterasinya itu bakalan berjalan 4 kali. Yang pertama kita kasih warna biru, warna merah yang 0, nanti 1 green, 2 yang blue. Kemudian kita beri X stick-nya atau labelnya untuk yang di bawah itu diberi nilai panjang kelasnya kayak gitu. Jadi nanti ada range antara 1 sampai 4. Kemudian plt grid nanti ini untuk memberi kesan tabel. Nah, jika divisualisasikan nanti datanya akan berbentuk seperti ini. Oke, kemudian jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot ini.
Oke, di sini dapat kita lihat bahwa untuk dari segi petal width atau lebar petalnya, yang paling lebar adalah Virginica. Petal length juga yang paling panjang petalnya adalah Virginica. Nah, yang ada di bawahnya yaitu versi color. Nah, yang versi color ini ada di bawah persis dari Virginica. Kemudian jika kita tarik ke bawah lagi, nah di sini ada setosa, artinya setosa yang petal width dan petal length-nya paling kecil di antara mereka semua. Nah, namun jika kita tarik ke atas, kita tarik ke kanan lagi, nah di sini dapat kita lihat ada eh, ada penggabungan di sini, ada tabrakan. Kita lihat untuk petal length dan sepal width ini bervariasi dan semakin ke kanan itu ada yang panjangnya mirip, petal length dan sepal width-nya mirip di sini. Sepal width-nya mirip. Namun untuk petal width dan petal length-nya udah berbeda. Nah, kemudian jika kita lihat sepal length-nya, nah di sini ada semacam irisan antara versi color dan Virginica, biru dan hijau. Nah, di sini menandakan sepal length dari Virginica dan versi color ini mirip, sedangkan dengan setosa berbeda. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.